Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we meet again for an English class, and in this time we would like to talk about rephrasing, paraphrasing, and summarizing. Especially this is part 1. Ya, jadi kita akan mempelajari tentang apa itu rephrasing, paraphrasing, dan summarizing bagian pertama. Jadi nanti pada perkuliahan berikutnya masih ada kelanjutannya karena materi ini cukup panjang. Pertama, mari kita perhatikan apa itu rephrasing. Ya. Rephrasing adalah penyampaian ulang suatu kalimat dengan cara mengubah susunan atau kata-kata yang digunakan, ya, namun isi atau maksud kalimatnya tetap. Nah, perhatikan langsung ke contoh 1 dan 2. A plant is a living organism made up of many parts. Kalimat yang kedua adalah bentuk rephrasingnya, ya. Yakni a plant is a living creature consists of many parts. Nah, perhatikan dua kalimat ini sebenarnya isinya sama. Ya, tapi kata-katanya sebagian berubah. Ya, perhatikan organism diganti creature, dua-duanya artinya makhluk. Ya. Made up of sama dengan consist of, terdiri atas. Next. Baik, pada slide kedua ini kita akan bicara tentang paraphrasing. Paraphrasing ini sebenarnya hampir sama dengan rephrasing, hanya paraphrasing itu mengubah susunan ya, kata-kata di dalam serangkaian kalimat dalam satu paragraf. Ya. Kalau satu kalimat tadi adalah rephrasing, sedangkan kalau dalam satu paragraf atau alinea disebut paraphrasing. Nah, perhatikan langsung ke contoh di bawah ini, ya. My university has a lot of facilities such as 6 big hall, 10 different laboratories, 2 computer laboratories, as well as good environment. Besides, dan seterusnya. Nah, setelah diparaphrase, ya, maka bentuk kalimat di atas diubah menjadi I am a university student and study in my campus because of bla 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 bla. Nah, susunan paragraf atau kedua alinea ini sebenarnya sama. Ya. Inilah yang dimaksud dengan paraphrasing. Next. Baik. Pada slide ketiga, kita akan bicara tentang kegunaan atau manfaat paraphrasing. Ya. Di dalam menyusun suatu tulisan ilmiah, ya, atau saudara merangkum atau mencatat dari beberapa tulisan ilmiah, seperti misalnya yang ada dalam jurnal dan sebagainya, biasanya ya, kita akan melakukan paraphrasing. Mengapa demikian? Karena paraphrasing ini biasa digunakan kalau kita mengutip atau melakukan citation, ya, baik dalam bentuk pernyataan lisan, tulisan, pendapat, dan sebagainya, untuk menghindari penjiplakan atau plagiasi, karena hal itu termasuk pelanggaran hukum atau kejahatan. Ya, kemudian yang kedua, paraphrasing ini memungkinkan pengutip atau pelakunya untuk mengubah penekanan isi suatu paragraf tanpa harus mengubah inti paragraf aslinya. Ya. Guna mendukung ide, gagasan, pendapat, atau pemikiran pengutip. Yang selanjutnya, ya, untuk pengutipan atau citation, paraphrasing sering digunakan untuk menyusun suatu ringkasan, baik summary atau abstrak,
ya pada suatu tulisan ilmiah. Baik, nah sekarang kita melihat ada suatu contoh teks asli ya di bagian atas ya. Mohon maaf ini tulisannya mungkin kecil-kecil ya karena kita memuat beberapa paragraf dari sumber aslinya. Kemudian di bagian bawah ini adalah hasil dari peringkasan atau summarizing ya. Perhatikan ya, panjang tulisan dari teks aslinya bandingkan dengan panjang tulisan pada ringkasan atau summary ya, atau hasil peringkasan atau summarizingnya. Jumlah paragrafnya tetap ya, namun kalimatnya bisa menjadi lebih ringkas. Oke, pada slide berikut ini diberikan contoh-contoh paraphrasing dan summarizing ya. Nah, saya harap saudara bisa membaca ya. Pada contoh yang yang pertama ini contoh paraphrasing, di bawahnya itu adalah ada perintah yang di underline atau di garis bawah ya, paraphrase the text below ya. Saudara diminta untuk memparaphrase teks di bawah ini. Nah, kemudian answer itu adalah jawabannya ya. Silahkan dipelajari lebih lanjut ya. Kemudian di bawah itu ada catatan ya, untuk mengetahui ya kata-kata yang digantikan itu seperti apa ya. Contoh seperti soil surface, permukaan tanah, sama artinya dengan ground. Juga is made up ya, sama dengan consist of ya, atau consist. Kemudian the stem function sama dengan the functions of the stem ya. Are transferred sama dengan are sent. Next. Baik, pada nomor 2 ini atau summarizing ya, di bawah di slide ini saudara diberikan contoh ya dari ringkasan atau summary dari suatu penelitian ya. Perhatikan ada tulisan contoh atau example di situ, di bawahnya ada 3 paragraf ya. Ya, ini adalah bentuk summary. Kemudian saudara bisa memperhatikan ya, apabila dibaca, maka paragraf pertama itu berisi tentang tujuan penelitian, lokasi, dan waktu pelaksanaannya. Kemudian paragraf yang kedua berisi tentang metode yang digunakan. Sedangkan paragraf yang terakhir atau yang ketiga ya berisi tentang kesimpulan ya dari penelitian yang diperoleh. Nah, dengan demikian, maka summary yang baik minimal memenuhi 2 syarat. Yang pertama, isinya ringkas atau singkat, namun urutan atau susunannya tidak berubah dari susunan tulisan aslinya. Baik, pada slide yang ini ya diberikan sedikit keterangan tentang perbedaan apa itu summary dan abstract. Secara prinsip sebenarnya baik summary maupun abstract itu adalah bentuk ringkasan ya, atau dengan kata lain abstract itu termasuk bentuk summary yang khusus, sedangkan summary itu umum. Nah, perhatikan perbedaannya. Yang pertama, summary itu adalah merupakan hasil ringkasan yang susunannya sama dengan susunan tulisan aslinya. Adapun pada abstrak, ya, abstrak adalah ringkasan tulisan yang isinya hanya memuat bagian-bagian yang oleh penyusun dianggap penting, ya, sehingga susunannya tidak harus sama dengan tulisan aslinya. Nah, bentuk abstrak ini banyak saudara jumpai kalau saudara membaca jurnal ya, di awal suatu artikel
hasil penelitian, maka disajikan di bagian atasnya itu adalah abstraknya. Ya. Kemudian ada tambahan sedikit, bentuk-bentuk summary. Berdasarkan cara penulisannya, summary secara garis besar dapat dipilah menjadi dua macam, yaitu summary jenis naratif atau narrative type, dan summary yang menggunakan urutan atau orderly type. Apa itu? Ya. Narrative type summary adalah ringkasan yang susunannya berupa narasi. Ya, berarti terdiri atas beberapa alinea atau paragraf, ya. Tidak menggunakan angka atau apapun di depannya. Sedangkan yang kedua, orderly type summary, ya, atau orderly summary, kadang-kadang orang menyebut numeric summary, adalah ringkasan yang susunannya berupa kalimat-kalimat tunggal. Biasanya ringkas, ditulis berurutan mengikuti urutan isi tulisan asli, ya, yang sering diawali dengan angka di muka setiap kalimatnya. Ini biasanya seperti misalnya saudara membuat kesimpulan, ya, dengan menggunakan uraian sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. 1, bla 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 bla. 2, bla 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 bla. Nah, hal yang semacam ini maka dia disebut sebagai orderly type summary atau numeric type summary. Nah, kemudian tambahan yang berikutnya, pahami pengertian tentang rephrasing, paraphrasing, summary dan abstrak. Kemudian pahami perbedaan antara rephrasing dan paraphrasing, serta perbedaan antara summary dan abstrak. Baik, nah untuk bagian slide yang terakhir atau slide ke-8 ini, di sini disajikan rangkuman. Saudara bisa membaca sendiri. Butir pertama, apa itu rephrasing, kemudian apa itu paraphrasing, dan apa itu summarizing. Selamat belajar. Enjoy studying. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.